Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D episode 12 Transition. Kembali ke game United Kingdom 2D. Ini game sudah dilengkapi dengan graphical user interface dan untuk di gameplaynya Last Stand ini sudah memiliki head-up display atau HUD. Nah, sekarang tinggal membuat bagaimana caranya supaya game ini bisa berpindah-pindah scene ya. Ini ada dua scene ini, ada last stand scene bentuknya seperti ini ya, dilengkapi dengan HUD. Lalu ada campfire scene. Nanti di sini dia menggunakan user interface ya. Nah, di sini ada panel, ada tombol navigasi ya yang namanya go to. Nah, go to ini kalau diaktifkan akan menampilkan panel go to yang dilengkapi dengan 3 tombol ya, ada dialect, nightmare, dan with game. Nah, untuk dialect sebenarnya belum dibuat ya, belum ada konsepnya. Tapi nightmare, nah nightmare ini nanti yang rencananya akan berpindah menuju ke last stand ya. Jadi ketika nightmare ini saya klik, nanti dia akan berpindah ke last stand. Nah, begitu ya konsepnya. Pindah ke last stand. Untuk memindahkan satu scene ke scene yang lain di dalam Unity ini bukan satu hal yang sulit ya. Yang penting tahu tombol mana yang akan diisi listener ya, kemudian dibuat handler untuk pemindahan scene-nya nanti menggunakan scene transition. Namun jika diperhatikan lagi, pada canvas yang di last stand ini ya, HUD console ataupun HUD screen, di dalamnya ini tidak memiliki script aktif. Walaupun script aktifnya sudah dibuat di sini ya, GUI aktif, ini sudah ada GUI aktif. Nah, GUI aktif ini menempel atau di-add-kan ke dalam scene campfire. Nah, ada di sini. Muncul pertanyaan, mungkin nggak script yang sama diletakkan di UI yang berbeda? Nah, harusnya nggak bisa ya, harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena di GUI aktif ini, isi dalamnya ya, yang tersimpan itu adalah semua metode-metode handler, fungsi-fungsi initialis pada komponen yang ada di UI-nya Campfire. Sehingga kalau saya letakkan di HUD-nya last stand ya, nah di sini akan terjadi miss atau bentrok ya. Nah, maka harus ada sebuah mekanisme gimana caranya supaya GUI aktif ini dapat dimasukkan juga di HUD konsol ya. Nah, beberapa alternatif dipilih. Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah menambahkan script GUI aktifnya ya, yang tadinya GUI aktifnya cuma ada untuk Campfire, kemudian ditambah lagi codingnya untuk yang di last stand. Tapi cara ini sangat-sangat tidak efektif. Kenapa? Karena jumlah scriptnya nanti akan meningkat drastis ya. Jumlah scriptnya akan meningkat drastis, sedangkan isi di dalamnya itu tidak semuanya digunakan. Dengan kata lain, ketika aktifnya Campfire ya hanya script Campfire-nya aja yang aktif. Jadi yang script last stand-nya jadinya itu sia-sia atau mubazir gitu ya. Itu juga sebaliknya kalau begitu aktif last stand, nah script-script yang ada untuk Campfire akan jadi sia-sia atau mubazir. Sehingga cara pertama tidak bisa dijadikan pilihan. Nah, cara kedua dengan membuat file yang baru ya. Jadi ada GUI aktif 1, GUI aktif 2 ya. GUI aktif 1 untuk Campfire, GUI aktif 2 untuk last stand. Nah, cara ini juga dirasa tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena nanti akan ada komponen-komponen yang kemudian ditulis berulang-ulang. Jadi ditulis juga di HUD, canvas untuk last stand, ditulis juga untuk Campfire. Nanti kalau muncul lagi scene baru ditulis lagi untuk Campfire. Nah, sehingga ini juga dirasa masih belum efektif ya. Mengacu pada pemrograman berorientasi objek, sebenarnya di situ ada satu fitur ya, ada satu fitur di mana multi file dibuat, ada multiple file yang dibuat, tapi tetap dianggap satu kesatuan tanpa adanya unsur parsial. Konsep itu dikenal dengan nama inheritance atau pewarisan. Nah, pewarisan akan membuat spesifikasi kelas ya, kelas yang lebih spesifik atau kelas khusus dari GUI aktif. Jadi GUI aktif di sini akan saya jadikan base class atau parent-nya ya. Nah, kemudian di bawah GUI aktif ini dapat dibuat kelas-kelas khusus ya, kelas-kelas khusus yang untuk mendefinisikan masing-masing fungsinya.
Jadi nanti saya tinggal buat untuk satu di GUI Campfire, saya satu buat di GUI Lasten. Isi dalamnya bisa berbeda, nggak masalah, tetapi dia tetap dianggap satu GUI aktif. Nah, sehingga nanti yang di-add itu bisa jauh lebih spesifik ya. Caranya mudah. Saya akan buat satu folder baru di script. Saya kasih nama GUI ya, Graphical User Interface. Nah, di dalamnya saya akan buat dua file. Nanti yang pertama saya kasih nama GUI Campfire. Saya akan buat satu lagi untuk yang Lasten. Nah, ini terlihat dia membuat multiple file ya, lebih dari satu file, ada dua. Akan tetapi, pada konsep pewarisan, walaupun file tersebut dibuat banyak, nanti dia tetap akan dianggap satu kesatuan, yaitu GUI aktif. Nah, di sini uniknya pewarisan ya. Jadi walaupun ada Campfire, walaupun ada Lasten, mungkin nanti ada scene lagi yang baru ketika masuk ke dalam kanvas UI, dan selama dia mendapat warisan dari GUI aktif, maka dia tetap akan dianggap sebagai GUI aktif. Nah, langsung saja ke Visual Studio. Di Visual Studio, pada GUI Campfire dan GUI Lasten nanti akan dibuat hubungan pewarisan ya. Jadi caranya gampang. Ini mono behavior dihapus saja. Ya, dihapus lalu diganti dengan GUI aktif. Nah, kayak gini. Apakah mono behavior-nya hilang? Tidak ya. Mono behavior tetap tidak hilang ya. Jadi di sini saya tetap bisa membuat start dan saya tetap bisa membuat update tanpa harus terhubung dengan mono behavior ya. Karena mono behavior-nya itu kan sudah ada di GUI aktif. Ini uniknya hubungan pewarisan ya. Jadi ini tetap dapat start dan update tetap dapat diizinkan di dalam Campfire. Nah, sekarang saya tinggal memindahkan aja gampangnya ya. Jika saya pindahkan yang tadinya komponen-komponen khusus di dalam GUI untuk khusus di dalam Campfire, nanti akan saya pindahkan ya. Saya akan mulai dari handlernya terlebih dahulu. Nah, handler ini kan tidak ada di Lasten, jadi ini harus dipindahkan. Langsung aja di cut. Banyak sekali ya ini. Nah, sampai ke sini saya cut langsung pindahkan ke dalam Campfire. Nah, ini errornya banyak ya, nggak apa-apa, abaikan. Ini start update-nya dihapus saja dulu. Abaikan dulu errornya, kembali ke GUI aktif. Setelah ini di-cut, saya akan memindahkan untuk yang private panelnya ini ya. Ini tidak dibutuhkan juga di dalam Lasten, ini hanya khusus untuk Campfire. Maka ini saya pindahkan. Lanjut. Nah, di sini ada disable menu, sama ya, ini tidak digunakan di dalam Lasten. Nah, sehingga menyisakan initialize komponen, item aktif, start, dan let update. Nah, dari fungsi-fungsi yang tersisa ini, mari dilakukan sedikit analisis. Initialize komponen, ini adalah sebuah fungsi di mana mendefinisikan atau mendeklarasikan semua komponen-komponen yang ada di UI. Maka ini di Lasten, ini juga harusnya ada ya. Lasten harusnya ada, tapi isi dalamnya berbeda. Ya. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Sedangkan konsep pewarisan, ya, jika ada di base class mempunyai atribut atau field atau metode ataupun properti,
maka turunannya dapat langsung menggunakannya secara instan. Akan tetapi, kalau initialize komponen ini saya pindah sampai ke sini lah ya. Saya pindahkan ke Campfire, gitu. Nah, maka muncullah pertanyaan, kalau ini tes dipindah, apa yang terjadi sama Glassden? Kenapa? Karena Glassden juga menggunakan fungsi yang sama. Hanya saja isinya yang berbeda. Nah, gitu ya. Hal ini dapat diselesaikan dengan membuat virtual ya, membuat virtual metode atau virtual function. Saya kopikan, di GUI aktif tetap ada, tapi isi dalamnya saya hilangkan. Nah, di sini kemudian saya buat jadi protected. Protected void initialize komponen. Nah, let update-nya saya pindahkan aja supaya nggak error. Nah, let update-nya sebenarnya nggak boleh di sini ya, karena tidak ada kata aktifnya. Lebih baik letakkan di GUI aktif, tapi nggak apa, nanti akan saya betulkan di pembahasan selanjutnya ya. Nah, di sini ada error, ini tidak menggunakan using system. Nah, di sini muncul peringatan warna hijau ya. Nah, GUI compare intas komponen hide inherited member. Jadi sebenarnya di GUI aktif sudah ada ya, di GUI aktif ini sudah ada. Kenapa nggak dibuat di dalam Campfire aja ya? Kenapa harus di GUI aktif? Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah pemanggilan start ya. Jadi start cukup GUI aktif saja memanggil ya. Begitu juga dengan update. Jadi update ini sebenarnya nggak boleh di sini ya. Nggak boleh di sini. Jadi let update tetap harus dikembalikan ke induknya ya, ke base-nya. Nah, cuma di sini muncul pertanyaan lah, terus ini errornya gimana? Nah, errornya sama ya. Saya akan membuat sebuah fungsi protected void, misalnya saya kasih nama GUI update ya. Nah, GUI update ini kemudian dipanggil di dalam let update. Nah, maka ini harus dipindah ya, bisa dipindah ini. Kenapa? Karena sudah ada GUI update dan sudah ada initialize komponen yang kemudian diakses ke dalam start dan let update. Nah, di Campfire harus mempunyai fungsi yang sama ya. Jadi ada yang namanya initialize komponen dan satu lagi nanti ada yang namanya GUI update. Nah, kayak gini kan enak. Saya tinggal pastekan aja. Nah, nanti dia kena hijau ya, nih harus inherited. Ya, ini sudah ada fungsinya di dalam GUI aktif. Nah, gimana cara menghilangkan hijaunya ini? Maka protected-nya ini harus saya buat virtual. Dengan adanya kata virtual, maka fungsi dari initialize komponen dan GUI update ini boleh di override. Di override itu artinya di take over ya. Jadi GUI aktif ini kasih kosong juga nggak apa-apa, atau dibuat ada isinya juga sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah, cuma nanti di dalam fungsinya nanti ya, ini boleh di take over ya, atau di override oleh Campfire. Nah, Campfire nanti tinggal tambahkan aja kata override di sini. Nah, override. Nah, karena di override, private-nya harus dirubah kembali ke protected ya, supaya enggak
mega bentrok. Nah, ini. Nah, biar rapi, semua jenis private akan saya pindahkan ke bawah. Jadi urutannya public, protected, baru private. Nah, di GUI Campfire sudah tidak membutuhkan lagi fungsi update dan fungsi start ya, karena semua sudah di-handle oleh base class, yaitu GUI aktif. Tinggal GUI aktif yang memberikan garis besar harus ada initialize komponen dan harus ada GUI update ya begitu. Nah, initialize komponen dan GUI update dapat boleh di override oleh masing-masing turunannya ya. Nah, dengan adanya override ini, maka sang turunan dapat menentukan isi dari masing-masing fungsi yang divirtualkan ya. Nah, itu kuncinya. Awas, ini konsepnya cukup sulit, jadi perlahan-lahan saja dipelajarinya ya. Nah, pada last stand, ini akan jauh terasa lebih mudah. Saya tinggal masukkan saja warisan dari GUI aktif. Nah, pada sini ya, pada di GUI last stand, saya tinggal membuat masing-masing private dari komponen-komponen apa saja yang dapat diprogram ya. Tulis UI, sama satu lagi TMP Pro. Nah, TM Pro. Oke, saya akan mulai membuat komponen-komponennya ya. Nah, untuk cooldown, supaya aksesnya lebih gampang ya, untuk panel cooldown, supaya aksesnya itu lebih mudah dan gampang, saya akan membuatnya menjadi terstruktur ya, dengan menambahkan array. Nah, saya pindahkan yang ada di base class, fungsi protected, initialize komponen, dan GUI update. Kopikan saja ke sini. Protected saya letakkan di atas ini. Nah, virtual, kemudian saya ganti jadi override. Nah, karena fungsi initialize komponen ini sudah di override ya, jadi isi dalamnya boleh berbeda. Dengan kata lain, last stand dapat menginitialis semua komponen yang ada di HUD last stand tanpa terpengaruh pada initialis komponen yang ada di Campfire ya. Nah, di sini saya tinggal menginstruksikan aja untuk masing-masing komponen yang ada di dalam last stand.
Nah, seperti ini bentuknya ya. Untuk text sudah di get komponen dari text mesh pro. Lalu masing-masing panel cooldown sudah di transform find juga ya, ditemukan untuk get komponennya. Lalu masing-masing slider juga sudah ya. Nah, untuk yang panel cooldown ya, ini harus diisikan ke array karena di sini sudah dibuatkan arraynya ya. Ini ada array panel cooldown. Nah, ini diinstansikan langsung di sini ya. New transform. Nah, ini tinggal diisikan aja ini. Itu jadi mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah terisi arraynya. Nanti ngitungnya gampang ya di update. Akses panel cooldown dapat dilakukan di GUI update ya di sini. Nah, dengan menggunakan array ya, saya bisa menggunakan ulangan for i sama dengan 0, i kurang dari, nah, saya butuh cooldown. Cooldown itu kan dapatnya dari player cast time ya. Coba dicek di player aktif itu ada. Di sini yang namanya ini cast time. Nah, ini juga dibuat public ya. Supaya apa? Supaya dapat diakses oleh kelas lainnya ya. Dalam hal ini nanti adalah kelas last time. Nah, saya harus mendapatkan info tentang cast time. Nah, cast time ini punya player. Jadi saya harus membuat sebuah field ya. Nah, seperti ini. Lalu get komponennya diinstansikan di dalam initialize komponen ya. Initialize komponen di bawah sendiri boleh. Player. Nah, ini udah ada player ya. Get komponen. Nah, mungkin masih ada yang bingung ya. Ini player dapat dari mana gitu ya. Tekan F12 aja. Nah, player adalah field yang dimiliki oleh parent ya. Transform player. Tapi ini wujudnya transform, bukan script player aktif. Maka dari itu dia harus di get komponen menjadi player aktif. Nah, begitu ya. Saya ganti linknya menggunakan dari yang ada di player ya. Jadi ini copy aja nih player di sini. Nah, cast time itu bisa diakses tuh. Cast time titik length. Nah, dapat. Lakukan percabangan untuk mendapatkan cast time yang statusnya sedang cooldown ya. Jadi untuk tahu yang statusnya sedang cooldown, saya cukup buat player titik cast time, masukin indeksnya. Sedang cooldown artinya dia lebih dari 0. Artinya dia sedang cooldown ya. Karena kalau udah kurang dari 0 sudah pasti dia cooldownnya selesai ya. Hati-hati, cast time di sini nilainya float, bukan integer ya. Nilainya float. Artinya dia harus dibulatkan ke integer terlebih dahulu. Var n menggunakan fungsi math.f matematika ya. Round to integer. Nah, akan dibuatkan menuju ke integer. Yang dibuatkan apa ya? Ini player cast time-nya. Nah, begitu. Nah, karena cooldown ini menggunakan panel ya, menggunakan sprite ya, maka jika dia sedang cooldown, angka yang paling pertama sekali ya dimunculkan ya. Panel cooldown-nya dimunculkan seperti ini. Game object set active true. Nah, artinya dia dimunculkan. Saya akan menggunakan rangkaian sprite yang ada di Unity yang dari 1 sampai 9 yang pernah saya tunjukkan di pembahasan sebelumnya.
Nah, itu tinggal diakses aja ya. Akses. Ini saya ganti jadi sprite. Ada nggak sprite? Nah, sprite-nya nggak ada ya. Coba ini saya ganti ke wujud image ya untuk transform panel foldernya. Yang tadinya transform, coba ini saya ganti menjadi image. Ini. Lalu di sini saya get ya. Lalu saya get lagi. Kalau nggak di get nanti dia error. Nah, ini sudah error ya. Di get dulu. Ini tadi pakainya image. Nah, setelah saya get komponen menjadi image, ini harusnya bisa nih sprite ya, coba. Nah, ada ya sprite-nya ya. Nah, sprite ini butuh akses nih, butuh sesuatu nilai ya. Saya buatkan di atas saja. Public sprite buat array ya. Nah, saya buat seperti ini. Harus array ya. Dan sprite. Nah, nanti pakainya di sini. Di bagian apa tadi itu loh. Nah, ini. Ini ganti aja nih. Masukin cooldown. N. Nah, lalu saya akan menggunakan if satu lagi. Ini khusus untuk sprite yang sudah mencapai nilai 0 ya. Jadi di sini panel cooldown titik sprite, tapi dia sudah mencapai nilai 0. Nah, jika sudah dinolkan, otomatis ini bisa saya set menjadi false. Nah, selesai di GUI aktif. Sekarang saya akan membuat transisinya ya, transisi pada scene ya. Pastinya ada di campfire bagian go to. Nah, karena di sini belum ada saya buat ya, saya akan buatnya di atas check restore handler. Saya akan buat button untuk nightmare, dialect, dan quit exit handler ya. Public. Untuk bisa menggunakan scene transisi ya, maka saya harus
memasang header baru di sini. Using Unity Engine Scene Management. Nah, dapat. Nah, saya tinggal buat di Nightmare-nya ya, karena yang baru ada Nightmare. Tinggal Scene Manager titik load scene. Nah, ada ya load scene. Load scene ini meminta satu buah argumen, minta 1 argumen ya. Ini ada 6 overloadnya, banyak sekali. Bisa integer, bisa string. Nah, saya akan pakai string scene name aja ya. Jadi nama scene-nya adalah last and scene. Pada Unity ya. Kemudian script bisa didistribusikan langsung ya di HUD. Nanti sini tinggal di add aja. Pakainya sudah bukan GUI aktif lagi, tapi langsung pakai turunannya ya, langsung pakai turunannya. Jadi di sini GUI last stand. Nah, player, masukkan player, masukkan main kamera, masukkan sub kamera, dan masukkan data. Data itu ada di sini ya. Nah, selesai. Lalu di screen juga sama ya. Last stand juga. Si juga ini sama ya. Subnya, mainnya, kamera ya, lalu player. Nah, udonnya jangan lupa diganti ya. Tadi sudah menggunakan image. Ya, saya buat UI baru. Pakainya image ya. Tapi kalau diperhatikan sama ya sebenarnya ya. Itu sama. Kan ada sedikit tambahan ya. Jadi tetap pakainya image ya. Nanti ini di rename aja. Nah, khusus di last stand GUI aktif ya, nanti di sini ada cooldown. Ini diisi aja dulu size-nya ya. Nah, masukkan angkanya. Ini ya, ada angkanya nih 6. Masukkan ke 6, 7, 8, 9, 0. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, seperti ini ya, sudah masuk semua. Dan lakukan hal yang sama juga pada HUD yang ada di screen. Sekarang masuk ke scene campfire. Nah, dan lakukan modifikasi pada kanvasnya juga ya. Nah, ini campfire, kanvas. GUI aktifnya ini ya. Nah, ini GUI aktifnya. Ganti menjadi campfire GUI. Nah, yang lama matiin aja. Masukin playernya ya. Masuk kamera dulu. Main kamera. Player. Dan yang terakhir data. Nah, isi listener yang ada di button go to ya. Listener tadi belum ada. Klik, tarik kanvasnya. Nah, exit, pilih ke exit. Nightmare, pilih ke Nightmare. Daylight. Dan Daylight terakhir masuk ke fungsi Daylight. Waktunya mencoba script scene transisinya tadi ya. Saya play. Langsung saja klik go to.
Nah, mari coba pindah transisi dengan klik tombol Nightmare. Muncul error yang berkaitan dengan build setting ya. Jadi last stand scene ini tidak atau belum di loadkan ke dalam build setting. Ini perbaikinya gampang. Matikan dulu. Masuk ke build setting. Nah, ini scene in build-nya harus diisi terlebih dahulu ya. Add open scene, campfire. Lalu masuk ke scene, isi last stand-nya. Nah, kayak gini ya, isi last stand-nya. Udah, sekarang saya jalankan lagi. Oke, langsung saja go to Nightmare. Nah, jalan ya nih. Langsung masuk, tapi ada error. Errornya ada di GUI last stand bagian GUI update ya. Nah, biarkan saja dulu. Nah, untuk error nomor 11 ya, ini text level. Kalau di Unity kan bunyinya tadi text stage ya, text. Nah, itu yang buat dia salah ya. Diganti aja stage. Nah, itu untuk error nomor 11. Nah, tadi stage. Lanjut untuk error selanjutnya. Ada di line 43. Sepertinya 43 ini tidak ada yang error ya. Mungkin masih terkena dampak dari text tag ini ya, yang ada di init komponen. Saya akan coba lagi di Unity-nya ya, dari campfire. Lalu saya play. Saya klik lagi go to-nya. Masuk ke Nightmare. Nah, dia scene transisi. Oh, error udah nggak ada ya. Berarti tadi errornya karena text tag tadi ya. Nah, dia sudah play seperti biasa. Hanya saja ini belum berfungsi HUD-nya ya. Nanti di next pembahasan akan saya lanjutkan. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.